Tapi Nabi Musa ini waktu Rasul Isra Mi'raj melihat Nabi Musa itu sholat di kuburan gitu. Itu aja pertanyaan saya, sholat apa itu Nabi Musa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Nabi Isra perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya kan? Ketika perjalanan itu beliau melewati tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang di situ dirahmati oleh Allah. Maka beliau mengajarkan kepada umat bagaimana kita tidak melupakan orang-orang yang berjasa dengan sholat yang itu gak masuk itu kriterianya. Sholat syukur ada gak? Sholat syukur, sholat taubat itu kan ada judulnya. Nah, ada namanya orang sholat saya sholat. Berarti sholat di dalam kuburan. Ya ada riwayat yang Nabi Musa itu doa sama Allah, ya Allah, walaupun saya meninggal, tetap tolong saya untuk bisa melaksanakan sholat. Ada riwayat. Sholatnya sholat apa? Wallahu a'lam. Yang jelas Pak, sholat di dalam kuburan itu sudah di luar taklif. Di luar apa? Udah nggak ada tanggung jawab. Sholatnya nggak nambah pahala, sholatnya nggak nambah dosa. Kenapa? Ya karena udah ditutup bukunya. Orang kan udah meninggal tutup. Ya udah, sholatnya beliau hanya bentuk penghambaan diri kepada mendengar atau membaca. Kalau di Suriname itu masjid ada yang madep ngetan, ada yang madep kulon. Wah, itu kan berarti apa namanya? Kiblatnya gimana tuh Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu sholatnya orang yang sudah udzur. Dalam arti kalau dalam istilah fikih namanya daimul hadan. Orang yang tidak bisa menjaga kesuciannya selama sholat gitu. Maka ini simpelnya adalah dalam fikih pembahasan lumayan panjang. Cuman intinya itu dia sebelum sholat sudah harus bersih. Kemudian tempat keluarnya, nah di situ disumban. Dia apa? Disumban. Bisa pakai pampers, bisa pakai kapas, pakai celana dalam terus dikapasin. Nah, baru dia melaksanakan sholat. Nah, orang daimul hadas ini sholatnya satu wudu hanya bisa satu kali. Sehingga kalau dia mau sholat sunnah, dia harus bersih lagi, kemudian dia wudu lagi, gitu. Maka kesimpulan ulama fikih untuk orang yang uzur itu kan maksudnya uzur, dia nggak bisa, nah, gitu. Tiba-tiba saja gitu. Nah, itu maka ini maksudnya daimul hadas dan dia termasuk orang yang uzur. Maka caranya tadi harus sebelum sholat dan itu bersihnya itu harus mepet Pak. Jangan sengaja kamu udah bersih. Kan berarti kan udah sebelum sholat udah keluar lagi gitu. Jadi kamu betul-betul mepet. Ketika sudah dekat mau adzan atau iqamah baru bersih-bersih dan disumbat bagian-bagian yang menimbulkan najis itu. Gitu. Caranya seperti itu. Ya pokoknya itulah. Amerika, Belanda. Nah itu kita nggak tahu posisi dia dari Ka'bah itu yang mana, kakek atau pengurat. Ya pokoknya yang menghadap kiblat itu yang mana. Yang tidak menghadap kiblat, membelakang kiblat, nah itu yang nggak sah sholatnya. Berarti dia buat aliran baru atau bisa dibilang buat sensasi baru. Tapi sensasi melebur rokok. Sensasi masuk dalam neraka. Karena apa? Sholat tidak menghadap kiblat. Jadi yang benar bukan kolon, bukan ngetan. Yang benar yang menghadap kiblat. Entah yang kolon, entah yang ngetan. Tapi saya nggak tahu ini posisinya sebenarnya yang menghadap kiblat yang kolon yang ngetan. Wallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengulang pertanyaan, tapi kayaknya tadi belum terjawab. Ada salah satu teman tadi bertanya masalah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat kita di masjid ini. Jadi booking tempat, tetapi ternyata pada saat sudah mendekati qomat belum kembali. Booking tempat tapi pada saat menjelang qomat belum kembali. Itu hukumnya apakah makruh karena memindahkan sajadah orang lain ataukah sunnah muakkad karena terkait masalah mengisi kekosongan tadi.
Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, apa yang harus dilakukan? Oh ya. Ini ada orang gelar sejadah. Ini tadi lupa bilang kabir. Ya, tadi Ada sejadahnya. Terus orangnya belum datang. Maka dalam kitab ini tuh ini cuman agak ini Pak ya, agak ekstrim. Supaya kita tempatin tempat tersebut dengan gosok, kita pindahinnya pakai kaki. Tapi jangan pakai tangan. Ini agak ekstrim. Dan tapi itu di dalam Fathul Muin itu dijelaskan. Jadi sejadahnya kita lipat, terus kita pindahin. Tapi jangan pindahin pakai tangan. Kalau pindahin pakai tangan itu hitungannya kita gosok. Gosok itu pakai tempat orang tanpa izin. Apa namanya? Gosok. Gitu. Nah itu, ya. Makanya itu orang yang booking tempat, tapi dia nggak ada tetap itu bahaya. Nggak isi orang yang sholatnya nggak dapat pahala karena dia gosok tempat, nggak diisi pahala jamaah satu masjid, nggak sempurna. Gitu. Maka kalau itu terjadi caranya pindahkan gunakan kaki. Kalau nggak pakai tongkat, pakai apa? Gitu. Jadi nggak langsung memindahkan. Nah itu orang yang pindahin nggak langsung menggunakan tangan, sebagian orang mengatakan kalau dia sholat di tempat itu maka tidak dihitung gimana? Mohon maaf, jadi kembali ke masalah adab. Kalau pakai kaki dengan pakai tangan, mohon maaf sekali. Bukannya lebih kembali. Apakah itu memang ada aturannya harus pakai kaki? Karena menurut saya lebih sopan kita mengangkat pakai tangan. Kalau pakai kaki kan seakan-akan kurang gitu loh. Iya. Tapi kalau memang itu ada aturannya ya nggak apa-apa. Jadi saya jelaskan dalam kitab ini supaya kita tidak terhindar dari gosok, pindahinnya pakai kaki atau pakai tongkat. Sehingga apa? Kita tidak melakukan ikhtiar yang jelas-jelas mengambil barang orang. Itu yang diajarkan ulama fikih. Nanti kalau mau kulik, Bapak bisa tanya sama Ustaz fikihnya itu. Cuman kalau mau dibahas sama saya, bulan depan insya Allah kita bahas. KB, yo, satu lagi, Ustaz singkat saja. Satu, saya mau tanya tentang melintasi orang yang sedang sholat. Melintas, kalau orang sholat kan ada sutro. Masalah. Lah kita cara melintasi yang baik itu bagaimana? Apakah yang disebut melintasi itu melewati tempat sajadahnya orang sholat, atau memang kita ke sampingnya atau jauh-jauh? Karena di sini sering juga tempat sholat, tempat masjid pintu banyak orang sholat di situ. Kita mau masuk, bagaimana caranya kalau Jumat utamanya itu sering kita melintasinya serba susah karena takut dosanya, katanya lebih baik kita menunggu sampai 40 tahun. Yang kedua, di sini itu sekarang kan ada badal imam. Saya sama bapak-bapak yang sepuh ini yang merasa kadang kalau ada sajadah di belakang imam, karena tadi Ustaz sampaikan bahwa itu bukan haknya, maka itu sebenarnya nggak boleh. Jadi baiknya bagaimana Pak Ustaz? Kalau sajadah ada di belakang imam, satunya lagi, kadang kita jadi kikuk Pak. Kalau biasanya orang masuk, ya udah. Kalau itu kosong, dan di sini imam sih alhamdulillah nggak akan salah lah, karena ini udah terlatih. Jadi ada ragu Pak, mau menutup kekosongan itu ragu. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Ya, yang pertama tadi mengenai bagaimana melintas orang yang sholat. Pertama ada keadaan darurat. Pertama darurat itu. Darurat itu apa? Keadaan yang memang kita mau nggak mau pasti melintas. Itu nggak masuk ke dalam kategori hadis tersebut. Yang masuk kategori tersebut apa? Orang yang secara sadar ada jalan lain, ada lintasan lain, tapi dia melewati orang sholat dengan secara sadar. Kan pintu itu kan ada di sini ada banyak. 1, 2, 3, berapa tuh? 4, 5 ya. Di situ dibuka juga kan? Ini dibuka semua apa?
Hah? Dibuka semua kan? Berarti kalau di sini tutup gitu. Kan ada jalan lain. Kita melewati tempat yang memang tidak melewati orang lain. Ini kalau kita dari luar ya. Cari jalan yang memang tidak melintasi orang lain, satu. Kemudian kalau dari dalam, contohnya orang lagi sholat tiba-tiba batal. Tiba-tiba batal. Maka bagusnya melintas atau mundur. Yang paling bagus kalau tidak mengganggu kekhusyuan jamaah, kita lebih baik apa? Belah. Kayak apa sih Pak? Nyamping, kayak apa, ke belakang, gitu, ke belakang. Tapi kalau mengganggu, mengkhawatirkan kekhusyuan orang yang kita lewati, darurat kita lewati orang yang sholat. Darurat. Gitu. Sebenarnya ini pembahasan yang kedua ini, tadi tuh pembahasan isi jamaah, pembahasan sholat. Ini nanti akan dibahas di adabul makmum. Adab dalam bermakmum, insya Allah. Saya nggak tahu ini pertemuan yang keberapa, tapi di bab ini dibahas. Nanti insya Allah kita bahas panjang lebar mengenai sop-sopan itu, sop ayam, sop kambing, sop ikan, Sop kambing. Kan dari tadi kan bahas sop-sopan kan. Nanti insya Allah di pertemuan itu kalau belum jelas banget kita bahas secara rinci, bahas bab khusus mengenai sop-sopan. Itu insya Allah. Bukan sop ikan. Tapi kalau lebih gitu ya. Kalau ada jalan lain, kita lewat jalan lain kalau dari luar. Tapi kalau dari dalam, kalau tidak mengganggu khusyuan, kita lebih baik mundur ke belakang. Tapi kalau takut ganggu, nggak apa-apa kita lintas dalam salat. Karena memang darurat. Tapi ya sama aja. Kita ke pojok juga yang sana juga kita belah kan. Betul nggak Pak? Ini kan ini full nih. Kita mau lewat samping, kan tetap aja kita kan bakal membelah orang yang sop di pojok. Ya udah dari sini aja kita belah. Kita para nabinya begitu. Makanya ya, meski di sana nggak ada sutrohnya itu, penting itu dibeli sutroh hilang. Jadi kalau lagi sholat sunnah, biar kita di depan. Gitu. Nanti apakah sejadah itu bagian dari sutroh? Itu nanti kita bahas di pembahasan. Ada orang mengatakan gelar sejadah itu sudah cukup bagian sutroh. Gitu. Jadi ya nanti ya kita bahas lengkap insyaallah. Yang kedua belum Pak. Yang kedua belum. Yang kedua tadi sajadah di belakang imam. Oh ya, sejadah di belakang imam. Katanya tadi apa itu? Dikhususkan buat badal imam. Oh badal. Terus nggak datang? Dia kadang terlambat, kadang udah mau kita mau sholat, ini sop masih kosong. Sementara yang sampingnya kita mau masuk ke situ ada rada ragu karena saya bukan imam misalkan gitu. Nah itu ya bagaimana gitu. Tetap itu dikosongkan sampai iqomah. Sampai apa? Iqomah. Kok iqomah belum datang isi? Karena itu bukan milik perorangan, itu kan milik masjid yang fasilitas umat, sehingga biarpun dikhususkan tapi bukan milik perorangan. Nah kalau badal seperti itu gak datang, isi aja sedekahnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal aqwali